nganggur infus kok, Dok. Di kamar. Itu ngapain, Dok? Dari flu biasa, papa bisa meninggal. Ada kasus lagi di Surabaya. Waduh, Surabaya ini tahun 2025 kok kasus tok ya toh. Ya, sayang sekali di penghujung tahun 2025 ini Intan harus mengakhiri dengan video yang lumayan nyesek. Jadi kali ini ada influencer Cindo namanya C. Sicilia yang speak up tentang kronologis meninggalnya sang ayah. Intinya dia kecewa dengan rumah sakit dan dokter yang merawat ayahnya. Karena yang pertama, rumah sakit yang dia pilih adalah rumah sakit yang mahal dan terkenal. Kita tahu sendiri, ada harga, ada rasa, iya kan? Dan yang kedua, dokter yang menangani ayahnya C. Sicilia ini dokter yang terkenalnya pakai banget di Surabaya, guys. Orang Surabaya mana yang nggak kenal sama ini dokter? Dan setahu Intan, si dokter ini memang terkenal pinter. Di YouTube pun dia juga sering muncul. Oh, dokter juga manusia aja Intan, dokter juga bisa salah. Nah, masalahnya setelah kasusnya C. Sicilia ini viral, lah kok banyak yang speak up tentang pengalamannya di handle sama dokter ini dan mengecewakan. Dajiahao, wo jiao Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Open PO kaos Xinjia gambar kuda api karena tahun depan tahun 2026 adalah tahun kuda unsur api dan Open PO ini cuma sampai 11 Januari. Kalau teman-teman mau pakai baju ini pas Xinjia ya mesti diordernya di periode ini. Kalau bulan depan mau order bisa sih bisa, tapi kayaknya nggak nutut kalau dipakai pas Xinjia. Ada size dewasa, ada size anak. Ada polo shirt, ada t-shirt. Untuk t-shirt ada standar sama premium. Apa sih bedanya t-shirt standar sama t-shirt premium? Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan cantumkan. Selain gambar kuda api ada juga custom marga. Untuk custom marga ada berbagai macam efek. Seperti efek emas. Emasnya berkilau guys. Dan ini sering banget ya di order pas Xinjia. Selain itu ada efek glow in the dark kalau di pertengahan nyala dan efek rainbow hologram kalau kena cahaya keluar hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada tulisan besar di dada tengah atau tulisan kecil di dada kiri. Selain custom marga, ada juga tokoh-tokoh China seperti Kaisar pertama Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius, tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Kuan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong. Kuan Yu diobati oleh Dr. Hua Tuo, 5 Jenderal Macan. Teman-teman bisa kepoin linknya di Shopee yang ada di deskripsi. Okay, let's start! Pasien yang kamu bilang sembuh, boleh pulang sehat, ya. Ini besoknya diintubasi. Terus besoknya ini seorang pasien yang kamu mau rawat jalan, kamu bilang kamu boleh pulang dan sembuh. Kita langsung mulai dari kronologis berpulangnya Ayahanda C. Sicilia. Sejak tanggal 19 November sang ayah itu batuk, pilek, demam, pusing, makan itu nggak ada rasa, sudah dikasih obat tidak mempan dan tidak membaik. Akhirnya pada tanggal 24 November keluarga itu periksa darah ayahnya C. Sisil. Dari tes darah itu ada indikasi peradangan dan tipus positif. Pada tanggal 24 November sore, sang ayah ini kontak sama dokter H, dokter langganan dan akhirnya sepakat untuk dirawat di rumah sakit atas pengawasan beliau. Jadi tanggal 24 petang sang papa itu masuk IGD dan ada pemeriksaan foto torak. Ini nih hasilnya. Febris artinya demam yang sedang dalam pemantauan untuk mencari tahu penyebab pastinya. Diagnosa easy viral infection, easy itu et causa ya bahasa Latin, artinya disebabkan oleh. Jadi diagnosa easy viral infection berarti penyakit atau keluhan pasien diduga disebabkan oleh infeksi virus. Makna klinisnya, diagnosis ini
biasanya bersifat sementara dan digunakan ketika gambaran klinis mengarah ke infeksi dan belum ada bukti kuat infeksi bakteri. Tempat itu yaitu fototoraks, dinyatakan bahwa fototoraksnya itu memang kurang inspirasi. Kata kuncinya di sini adalah yang pertama, diagnosa itu bersifat sementara, dan yang kedua perlu observasi lebih lanjut untuk menentukan penyakit dasarnya. Pada tanggal 25 November, ayah itu tes darah ulang dan tipusnya dinyatakan negatif, tapi tidak ada foto torak. Pada tanggal 25-26 November tidak dilakukan pemeriksaan apa-apa, padahal tubuhnya ayah itu demam, menggigil, perawat jaga itu tahu, tapi nggak tahu ya disampaikan sama dokter atau enggak. Pada tanggal 27 pun tidak ada pemeriksaan, sehingga papa itu bingung karena dia merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Akhirnya keluarga pun minta tes darah, tapi dari tanggal 25 sampai tanggal 27 tidak ada perbaikan hasil lab. Pada tanggal 28 November, papa itu sudah dipulangkan sama rumah sakit yang pertama. Papa bingung, keluarga juga bingung. Papa bingung soalnya dia itu masih demam dan masih sesak napas, kok sudah dipulangkan. Keluarga juga bingung, akhirnya mereka itu sepakat, enggak ini, papa jangan dipulangkan, tapi dibawa ke rumah sakit yang kedua. Yang mana di rumah sakit yang kedua? Hasilnya sudah ketahuan kalau sang ayah itu sudah gawat, kritis, hipoksia, dan 2 hari kemudian berpulang. Setelah berpulang, Cecil ini ngurusin pemakaman ayahnya dulu. Pada tanggal 17 Desember, yang mana ini 17 hari ya setelah sang ayah berpulang, Cecil beserta beberapa keluarganya itu pergi ke rumah sakit pertama menemui dokter H, dokter yang merawat ayahnya. Cecil itu tanya, kok bisa pada tanggal 28 November itu sang ayah disuruh pulang, itu kok bisa? Meanwhile, 2 jam kemudian di rumah sakit yang kedua dia langsung dinyatakan gawat dan masuk ICU. Jawaban dari dokter H, kamu bukan dokter percuma, tak jelasin ke kamu nggak bakal ngerti. Yang mana jawaban itu ya tentu saja tidak memuaskan Cecil ya, apalagi ada kenyataan katanya sang ayah nggak panas, tapi kok dikasih Sanmol tiap hari. Nah, pihak keluarga itu disalahkan, kayak dimarah-marahi gitu loh. Kok nggak WA ke saya kalau papa itu demam? Ngomongnya kayak gitu karena perawat itu nggak update kondisi papanya dia. Cecilia bilang, loh kok malah keluarga yang disalahkan karena nggak update? Kita ini kan orang awam, makanya sang ayah dibawa ke rumah sakit. Kenapa dokter nggak follow up ke suster-suster atau perawat? Kok malah dibolak-balik? Ini SOP-nya kayak gimana? Ini kondisinya di rumah sakit loh, bukan di rumah pas rawat jalan. Bukannya kalau di rumah sakit itu sudah ranahnya dan tugasnya dokter dan perawat. Kok malah blaming on us? Papa itu di rumah sakit bukan di rumah. Tugas saya kah? Tugas keluarga atau tugas perawat yang harus komunikasi full dengan dokter? Kalau orangnya jadi itu tanggung jawab sebatang kara, Dok. Tanggung jawab keluarganya kan yang jadi suster kan? Kalau gitu ngapain kita ke rumah sakit? Dari papa dinyatakan sembuh dan dipulangkan, dikasih obat ala kadarnya, terus akhirnya nggak diturutin tuh ya, dilarikan ke rumah sakit kedua. Di RS itu papa diperiksa, difoto lengkap dan sudah gawat karena sudah pneumonia, sudah gagal napas. Nah, sang papa ini diagnosa awalnya itu flu viral infection, di foto torak itu bronkitis. Kalau ada diagnosa di awal, kenapa nggak dilakukan tes lagi untuk memastikan kondisi pasien? Nah, pada saat itu jawaban dokter H itu mengecewakan lagi. Dokter H itu bilang, oh tes-tes itu mahal, aku nggak suka tes-tes kayak gitu. Aku lebih sukanya pasien itu cepet pulang, cepet ketemu sama keluarga, kayak gitu. Saya anaknya, jangan bapak nggak berhak. Saya anaknya. Kita berhak marah dan mendapatkan jawaban yang bertanggung jawab.
Pas ditanya, apa alasan dokter memulangkan papa pada saat itu? Si dokter bilang, sudah tak ajak omong-omong, sudah dia jawab dengan baik, ya udah sehat itu. Lah kan hebat banget nih ya. Dokter dengan ngajak ngomong-ngomong itu sudah tahu kalau pasiennya itu sehat. Matanya itu sudah meng-screening badannya pasien. Sudah bisa kayak ultra, isa ngeliat secara ultra apa itu kayak Avenger. Oh pasiennya itu sudah sehat, nggak perlu tes apapun. Ya wes kasep dok. 2 hari kemudian orangnya lo sudah berangkat. Apanya mau dirawat jalan? Pas di pemakaman pun, kalau Cindo itu ya guys ya, itu nggak langsung pada saat itu meninggal terus langsung dimakamkan, enggak. Kayak disemayamkan dulu. Maksudnya disemayamkan itu ditempatkan di rumah duka beberapa hari sebelum dimakamkan. Itu dimakamkan itu soalnya cari hari yang baik. Nah, pada saat disemayamkan itu banyak orang-orang berdatangan. Orang berdatangan tentu saja tanya kenapa, kronologisnya kayak gimana, dokternya itu siapa. Pas Cecilia itu bilang dokter H, semua itu pada tepok jidat, semuanya pada kaget. Kenapa kok dokter H? Dokter H itu sering salah diagnosa loh. Ngomong kayak gitu. Ini juga beberapa komen tentang si dokter dari orang-orang yang dikecewakan sama dia. Jangan meremehkan. Yang punya hati nurani, Dok. Nyawa orang itu Berharga berharga loh buat anggota keluarganya. Dan sudah tidak kompeten, jangan diteruskan, Dok. Dok, minta tolong ya. Dokter kalau punya hati nurani, dokter cek sendiri dulu adanya dokter. Apa masih layak untuk praktek mengobati orang? Tolong dok, punya hati nurani. Nyawa orang penting. Masih kompeten nggak? Komentar dari dokter nggak? Kronologi lengkap kasus ini teman-teman bisa cek di akun TikToknya Cecilia Moukap ya, namanya itu ada 7 video yang mana cuplikannya sudah teman-teman lihat tadi. Intan cuman nyalin omongannya Cecilia dan pas Intan bikin video ini belum ada penjelasan dari pihak sebelah, jadi Intan cuman menjabarkan isi dari korban. Intan turut berduka cita atas berpulangnya ayahanda Cecilia, semoga keluarga diberi kekuatan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.